Shalom bagi kita semua. Shalom. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, sebelum itu kita mengambil sikap satu dan berlutut di hadapan Tuhan saat ini.
aktivitas yang kami lakukan. Kami bekerja, kami berkuliah, kami belajar dalam setiap hari. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan bila belum sempurna, berikan kami terus hikmat untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dalam menutup setiap rangkaian aktivitas kami dalam satu minggu ini, hari ini kami tetap datang kepada Bapa darimu untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan buat pemeliharaan terus untuk hari ini. Berkati kami dalam ibadah kami, perkenalan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, mengurapi hamba-hamba yang akan melayani pada hari ini, terkhusus hamba yang menyampaikan firman, urapi dengan urapan khusus dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah kami di dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Persilakan untuk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu kita menyanyikan lagu pujian yang berkata apapun yang terjadi. Sama-sama kita katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita ulang lagu kita dari awal, katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Dengan kasih Kristus, kasihan bawa doa Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan bagi setiap kami. Sudah saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, tutup bungkus, berikan urapan. Berkati kami semua. Segala roh pengacau pembuluh darah yang merusak fokus kami mendengarkan firman-Mu.
Kami patahkan, tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus mengurapi kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Nah, sebelum lanjut firman Tuhan, saya mau bercerita sedikit. Beberapa hari lalu saya menonton video tentang seorang anak kecil yang baik, taat, dan takut akan Tuhan. Tetapi sesuatu terjadi dalam kehidupannya dalam sehari, di mana dia mengalami kehilangan uang tabungannya yang ditabung selama beberapa bulan lalu, dan juga dia kehilangan kesehatannya, di mana tangannya patah ditimpa oleh mainannya sendiri. Dan yang ketiga, dia kehilangan yang sesuatu berharga dalam hidupnya yang dia sayangi, yaitu kematian kakeknya. Dan apa yang terjadi atas kehilangan semua itu, anak itu merasa sedih, kecewa kepada Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan karena semua yang terjadi dalam hidupnya. Dia merasa tidak adil, dia menyalahkan Tuhan. Dia mengatakan, kenapa harus saya, kenapa bukan kakeknya teman saya yang diambil, kenapa harus uang saya yang dicuri. Ya, karena itu dia mengurung diri karena kecewa kepada Tuhan. Jadi saya berinisiatif membawakan khotbah pada hari ini tentang salah satu tokoh yang benar-benar luar biasa menurut saya, di mana dia adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Ada yang tahu siapa tokoh itu? Ya, benar. Namun sebelum kita masuk ke firman Tuhan, sebelum menjelaskan tentang kisah Ayub, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi, Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita akan membaca secara bersama-sama. Setelah saya membaca judul perikop di atas. Kesalehan Ayub dicoba. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Sebelum lanjut ke latar belakang, langsung saja tema yang saya ambil pada hari ini, yaitu keteguhan iman dalam penderitaan. Keteguhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kekuatan atau ketetapan, sedangkan iman adalah keyakinan atau kepercayaan, dan penderitaan adalah sebagai keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan berbicara tentang seorang tokoh yang benar-benar luar biasa. Langsung saja diawali dengan latar belakangnya, di mana Ayub ini tinggal di tanah Uz yang terletak di wilayah Timur Tengah, yang diperkirakan di wilayah Timur Laut Palestina atau di sekitar wilayah antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Dan keluarga Ayub memiliki 10 anak, 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Di dalam Alkitab tidak ada informasi tentang orang tua Ayub, dan di dalam Alkitab tersebut hanya diceritakan tentang keluarganya dan Ayub sendiri dan pengalaman hidupnya. Ayub memiliki 3 orang sahabat. Yang pertama Elifaz orang Taman, Teman, dan Bildad orang Suwa, dan Sofar orang Naamah. Berbicara tentang kekayaan, Ayub memiliki 7.000 domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu sapi, 5 ekor keledai betina, dan memiliki banyak budak. Nah, karena kekayaannya ini,
Ayub menjadi seorang yang terkaya dan terkemuka di antara orang timur pada waktu itu. Nah, di tengah kekayaan dan kedamaian keluarganya ini, Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai oleh iblis. Nah, ujian yang pertama yang dialami Ayub yaitu kehilangan harta. Di mana semua harta dan bendanya diambil oleh para perampok dan ternaknya dimusnahkan oleh api yang jatuh dari langit, dan ini mengakibatkan kerugian materi yang sangat besar yang tidak terbayangkan dalam hidup Ayub. Saudara-saudara bisa lihat dalam pasal 1 itu sampai ke pasal 19, di mana waktu kehilangan ternaknya, yang pertama adalah orang-orang Seba datang merampas atau merampok lembu sapi dan keledai-keledainya. Dan di ayat 16, api telah menyambar dari langit dan memakan habis kambing domba, sehingga salah satu orang yang selamat dan diberitahukan kepada Ayub. Dan yang ketiga, ada orang-orang Kasdim yang membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya dan memukul para penjaganya, dan salah satu orang lagi yang tersisa dan menyampaikan itu kepada Ayub. Dan yang kedua, Ayub kehilangan keluarganya, di mana pada waktu ternaknya yang habis dimakan, yang dirampas, dibunuh dan habis dimakan oleh api gitu, tiba-tiba salah satu orang pemuda datang kepada Ayub menyampaikan bahwa semua anak-anaknya, yang 10 anak-anaknya itu yang sedang makan dan minum anggur di rumah anaknya yang pertama, tiba-tiba ada angin ribut yang bertiup ke seberang sehingga merubuhkan rumah itu dan mengakibatkan anak-anak Ayub semuanya mati dan tidak ada yang tersisa. Tetapi langsung saja, dan yang ketiga, Ayub kehilangan ujian kesehatannya yang buruk, di mana Ayub terkena penyakit kulit yang sangat menyakitkan yang menyebabkan tubuhnya ditutupi dengan bisul dan luka. Dan kesehatannya yang buruk membuatnya sangat menderita, dan dia harus hidup di luar kota dan ditumpukan abu sambil menggaruk-garuk lukanya. Dan ujian yang terakhir yaitu pertemuan dengan teman-temannya, di mana selama masa penderitaannya Ayub memiliki dialog panjang dengan 3 sahabatnya, Elifas, Bildad, dan Sofar, dan mereka berbicara tentang penyebab penderitaannya dan memberikan nasihat mereka masing-masing. Saudara-saudari bisa lihat pada Ayub pasal 4 sampai ke pasal 25. Dan Ayub juga bertemu salah seorang pemuda yang bernama Elihu yang memberikan pandangannya. Saudara-saudari bisa lihat pada Ayub pasal 32. Nah, namun semua ujian yang Ayub alami, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Kita bisa lihat kesetiaan Ayub, kita lihat pada Ayub pasal 1 ayat 20. Salah seorang membacakannya, salah satu orang, Ayub pasal 1 ayat 20. Berdiri, cepat-cepat. Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Terima kasih. Nah, meskipun Ayub mengalami kehilangan harta dan anak-anaknya, ia tetap merespon dengan rendah hati. Ia tetap merendahkan dirinya dalam ibadah kepada Allah dan menunjukkan kesetiaannya yang mendalam kepada Tuhan bahkan penderitaannya. Dan yang kedua, kita bisa lihat dalam Ayub pasal 13 ayat 15. Salah satu membacakannya. Ayub pasal 13 ayat 15. Ayub pasal 1 ayat 15. Ayub pasal 13 ayat 15.
13 ayat 13. Ayat 15. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Terima kasih. Nah, di sini Ayub tidak hanya bersabar, tetapi juga menyatakan keyakinannya bahwa dia akan tetap setia kepada Allah. Bahkan jika Allah memilih untuk mengambil nyawanya, dia tetap mempertahankan imannya dan ketaatannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Ayub pasal 42 ayat 10. Salah satu orang membacakannya. Ayub pasal 42 ayat ke-10. Beginilah firman Tuhan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, terima kasih. Nah, yang terakhir ini, meskipun Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, dia tidak pernah berbalik melawan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengembalikan keberkatannya dengan memberikan 2 kali lipat dari apa yang dipunyainya sebelumnya. Dan kita akan melihat dialog Ayub bersama teman-temannya, di mana Ayub pasal 4-5 berbicara tentang Elifaz menekankan bahwa penderitaan adalah akibat dari dosa dan menyarankan agar Ayub bertobat. Dan yang kedua, Ayub pasal 8, Bildad percaya bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan manusia tidak ada artinya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, Ayub pasal 11, Sofar berpendapat bahwa penderitaan Ayub adalah pantas karena dosa-dosanya yang menyuruhkan pertobatan. Jadi percakapan ketiga ini mencerminkan berbagai pandangan tentang penyebab penderitaan dan cara menghadapinya. Meskipun teman-teman Ayub mencoba memberikan nasihat, Ayub tetap mempertahankan keyakinan pada keadilan dan kesetiaan kepada Allah. Dan berikutnya, kita bisa melihat pertemuan dengan Tuhan dan jawabannya. Di mana pertemuan dengan Tuhan, Ayub mendapatkan pengalaman yang mendalam ketika Tuhan datang berbicara langsung kepadanya. Di mana Tuhan tampil dalam bentuk peristiwa alam yang mengesankan, seperti badai angin besar yang mengingatkan Ayub akan kekuatan dan kebesarannya. Jika saudara penasaran itu di mana, kita bisa lihat dalam Ayub pasal 38 ayat 1. Di mana Tuhan mulai berbicara kepada Ayub dengan serangkaian pertanyaan yang menggambarkan kebijaksanaannya yang tak terbatas dalam ayat 38 ayat 41. Dan jawaban Tuhan menunjukkan kepada Ayub bahwa manusia memiliki pemahaman terbatas tentang rancangannya dan kompleksitas alam semesta. Itu terdapat dalam Ayub pasal 38 ayat 2. Jadi pertemuan ini momen penting di mana Ayub mendengar langsung jawaban dari Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan tentang penderitaan dan keadilan. Jawaban Tuhan mengajarkan Ayub tentang rendahnya pemahaman manusia terhadap rencana Tuhan yang lebih besar. Dan berikutnya, kemenangan dan rotasi Ayub. Setelah mengalami penderitaan yang begitu tidak terbayangkan, Ayub mengalami kemenangan dan rotasi. Mungkin saudara-saudari bertanya apa itu rotasi? Yaitu rotasi adalah proses atau tindakan memulihkan. Jadi yang pertama, kembalinya kekayaan Ayub. Saudara-saudari bisa lihat pada pasal 42 ayat 10 dan 12. Bisa salah satu orang membacakannya. Pasal 42 ayat 10 dan 12. Ayub pasal 42 ayat 10 dan 12. Firman Tuhan berkata demikian. Yang keras orang. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayatnya yang ke-12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu.
ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Terima kasih. Dan yang kedua, kesehatan yang pulih. Bisa dilihat dalam pasal 42 ayat 16, salah satu orang bacakannya. Pasal 42 ayat 16. Ayat 42 sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat Ulang dulu. Ulang. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Terima kasih. Nah, di mana di sini Ayub kembali pulih dari penyakitnya yang dialami sebelumnya, dan dia dipanjangkan umurnya selama 140 tahun lamanya. Dan yang ketiga, keluarga baru. Pasal 42 ayat 13 sampai 15, salah satu orang bacakannya. Ayat 13 sampai 15. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren-Happuch. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Terima kasih. Nah, di mana keluarganya dipulihkan dan Ayub mendapat kembali keluarga baru dan memiliki 10 anak, 7 orang laki-laki lagi dan 3 perempuan. Sini disebutkan namanya, yang pertama Yemimah, Kezia, dan Keren-Happuch. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa setia kepada Tuhan dalam cobaan membawa berkat dan pemulihan, mengilustrasikan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk memulihkan segala sesuatu yang hilang dalam hidup kita jika kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi pelajaran apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, ketabahan dalam iman. Mengajarkan kita tentang pentingnya ketabahan dalam iman, bahkan dalam menghadapi cobaan dan penderitaan yang luar biasa. Ayub tetap setia kepada Tuhan meskipun kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya. Mengilustrasikan bahwa keimanan kita diuji dalam saat-saat sulit. Dan yang kedua, kerendahan hati dan pengampunan. Menunjukkan kerendahan hati dan kesiapan untuk memaafkan. Dia memahami keterbatasan manusia dalam memahami rencana Tuhan. Mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati dalam berhubungan dengan Tuhan dan sesama, serta kemampuan untuk memaafkan ketika diperlukan. Dan yang ketiga, rotasi dan anugerah Tuhan. Adalah Tuhan menggambarkan yang murah hati dan mampu memulihkan apa yang hilang. Jadi kemenangan dan rotasi Ayub menjadi pengingat bahwa kesetiaan kepada Tuhan akhirnya akan mendatangkan pemulihan dan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Kesimpulannya bisa kita baca secara bersama-sama. Dalam kisah Ayub, kita belajar tentang kesetiaan, ketekunan, dan iman yang luar biasa. Ayub adalah contoh bagaimana mempertahankan keyakinan kepada Tuhan dalam situasi sulit dan memiliki iman yang kokoh terlepas dari cobaan dan percaya bahwa Allah adalah sumber berkat dan pemulihan. Amin. Doa penutup saya serahkan kepada bersama. Berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Evangelis Salam. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami hari ini melalui hamba-Mu bagaimana kami dapat terus bertahan sekalipun Tuhan masa sulit dan orang-orang di sekeliling kami mungkin menyatakan bahwa kami meninggalkan Tuhan.
Bapa, untuk itu Tuhan, dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mohon Tuhan, ingatkan kami terus Tuhan untuk tidak meninggalkan Tuhan, sekalipun kami sedang berada dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Terima kasih Bapa, apabila Tuhan merasakan itu, Tuhan tolong agar setiap kami terus berpegang teguh pada iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan menguatkan kami semuanya dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Upah mengikut Yesus. Tadi Ayub beroleh upah karena taat setia. Kita membaca dalam kitab Matius pasal 19, upah mengikut Yesus. Jadi kita nyanyi dulu. Setia, Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Saudara sering mendengar lagu pujian, lagu pujian yang membuat kita tetap teguh. Batu karang yang teguh, Engkau perlindungan. Pernah dengar itu ya? Ya kan? Jadi kita dibangun di atas bangunan yang tidak dapat tergoyahkan, tidak dapat dirubuhkan. Maka upahnya apa? Kita baca Matius 19 ayat 27 sampai ayat 30. Laki-laki membaca 27, wanita membaca 28. Dan kita sama-sama membaca ayat 29 sampai 30. Laki-laki 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Wanita. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Sama-sama. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin.
wanita lebih jelas suaranya dari laki-laki. Padahal laki-laki cukup banyak. Laki-laki macam apa ini? Apa perlu diperiksa kesehatannya ini? Jangan-jangan kontaminasi gitu. Tapi wanita lumayan suaranya. Bisa kalian dibagi lagi suaranya? Harus bisa kan? Supaya suara kalian itu dapat diketengahkan ke dunia internasional dan dunia nasional, maka sudah dibentuk dan akan diperluas dan diperbanyak lagi dalam waktu yang tidak lama lagi atau pada akhir tahun ini, yaitu tim kalau lagunya kan kitalah umat pemuji, kita umat pemenang. Jadi kita ini umat pemuji, penyembah. Nah, masing-masing harus berdoa kepada dirinya sendiri supaya suaranya beroleh pencerahan dari Holy Spirit. Paling tidak semangat. Ada yang bersemangatnya waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya kan. Siapa yang kemarin masuk yang bernyanyi Indonesia Raya? Indonesia. Yang pemimpinnya ada di sini. Itu siapa? Berdiri dulu. Siapa namamu? Karolina Po. Karina. Karolina. Oh, dulu. Jadi, tapi kamu bisa kan? Yang paling lemah aja bisa kan? Bisa. Bisa karena apa? Karena biasa. Mana dari Papua? Doremi Pasolasido. Dia akan ada tim. Kita akan membentuk tim dan banyak tim-tim yang akan dibangun di kampus kita ini selama kalian belajar dan punya keahlian. Ya, kamu mau apa? Kamu mau tim apa? Coba. Kampus ini akan membentuk tim dan bisa 10 tim. Kamu mau masuk tim apa? Musik. Ya. Kalau kamu mau tim apa? Seni suara, vokal, seni suara, bernyanyi ya. Kalau baju merah mau masuk tim apa? Hah? Musik. Musik. Oh ini tadi Vokal. nyanyi ya. Ini musik ini. Yang baju hitam
musik. Oh, banyak sekali kalian mau masuk tim musik. Sahar dulu, baru dibicarakan. Kan, kalau kita sudah sepakat baru mana musiknya baru gitu. Jadi bentuklah dulu tim musik, tim paduan suara, tim vokal, tim. Kalau tim doa udah semua tim doa ya. Yang ada di sini kan semua tim doa kan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kalau sekarang yang nyanyi itu laki-laki loh suaranya. Kalian kurang suaranya. Jangan menurun semangatnya. Kalau laki-laki ya baik kan. Ya. Kalau laki-laki ini lumayan ya. Karena ini laki-laki di atas rata itu. Bagaimana kalau lagu dari Pulau Siau, Citaro? Dia ini dari Pulau Sangir Talau di paling utara. Citaro. Lagunya di tengah ombak gelombang pencobaan api terbilang hampir terhilang tujuan arah itu. Ya begitu, karena ombak di sana sebesar-besar rumah. Jadi dia nggak saya nggak tahu berani mati atau berani hidup. Jadi kalau bersaksi keras dia, kalau dia udah siapkan dirinya, mana dadamu? Evangelis kan begitu. Emang kalian pikir aku takut mati? Mati pun sekarang aku sudah rela untuk nama dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kebenaran. untuk satu nama. Kalau Ibu Triana kan berdoa selalu gitu. Untuk satu nama. Hanya. Jadi jauh-jauh merantau ke Jakarta. Siapa suruh datang Jakarta kan? Itu lagu Manado itu. Tak, saya nggak tahu apa lagu dari Sangir juga itu. Dari Sangir juga itu. Apa suruh datang Jakarta? Siapa suruh datang Jakarta? Kayaknya sudah begitu. Sendiri suka sendiri rasa. Tahunya mereka kemana? Ya cari kehidupan yang lempang-lempang terusan. Jadi banyak dari sana datang ke Jakarta. Keren-keren, kan orang Manado keren-keren.
Ya, ada yang berhasil karena keren, ada juga yang nggak berhasil karena keren. Tapi yang kita bicara ini, dia keren tapi berhasil. Siapa itu? Orang Manado siapa yang berhasil karena keren? Banyak. Salah satu ibunya Subianto Prabowo adalah orang Terima kasih kepada hamba-hambanya, diberkatilah kita oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Pada saat ini kita akan menyampaikan setiap permohonan doa syafaat kita kepada Tuhan kepada yang bertugas di persidangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang seharusnya akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menolong setiap para pemimpin-pemimpin yang berada di NKRI, dari pusat sampai dengan pimpinan yang ada di daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia, supaya dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan dan terorisme yang mengganggu stabilitas negara kami. Kami percaya dengan sepenuh hati Tuhan akan memberkati terus berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Bapak, kami tetap berdoa untuk kondisi ekonomi. Kami percaya Tuhan, perekonomian bangsa dan negara kami akan kembali menguat pasca COVID, dan Tuhan akan memulihkan. Tuhan, sekalipun setelah dampak itu Tuhan, ada begitu banyak yang pergumulan-pergumulan di setiap daerah-daerah. Tapi kami percaya perekonomian akan pulih. Kami juga berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya karena pemberitaan kebenaran Injil di negara kami. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani sehingga Injil Kristus tersebar sampai di seluruh Indonesia. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, kami juga tetap terus berdoa untuk PT Santosa Asijaya sebagai sponsor kami Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk seluruh pengurus, komisaris direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang berada di kantor pusat PT Santosa Asijaya di Condet Raya, dan juga seluruh pekerja yang ada di lapangan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan berikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas, sehingga PT Santosa Asijaya semakin berkembang dalam pertolongan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh pekerja-pekerja yang berada di lapangan Tuhan. Tuhan menolong mereka Tuhan, sehingga seluruh proyek-proyek yang sudah dipercayakan kepada perusahaan Santosa Asijaya senantiasa diberkati dan mereka dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, agar mereka melakukan pekerjaan dengan maksimal. Tuhan, kami juga berdoa untuk proyek air bersih di Jakarta dari PT Bestindo, agar PT Santosa Asijaya, PT Tunas Berkat Sentosa, dan PT Multikarya Trusindo mendapatkan proyek tersebut karena perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kerjasama PT Santosa Asijaya dengan PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur yang bekerja di bidang migas dan energi. Tuhan, kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk proyek pengembangan coastal area Project Segmen 6 Balikpapan, Kalimantan Timur antara PT Royal Borneo Propertindo dengan PT Santosa Asijaya. Kiranya proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik atas pertolongan Tuhan saja.
proyek ini berjalan dan menjadi berkat bagi Santosa ASI PDSRI. Tuhan, semua pokok doa ini kami percaya dan kami bersyukur. Kami yakin Tuhan kami akan menerima jawabannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita masih tetap terus berdoa. Bapak yang baik, kami berdoa untuk PT Rio Kasih Jaya, Koperasi Sentosa ASI Agape, PT Tunas Berkat Sentosa, PT Multikarya Lusido. Tuhan, kami berdoa untuk PT Rio Kasih Jaya, kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Sentosa ASI Ministry. Kami juga berdoa untuk Koperasi Sentosa ASI Agape, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyempurnakan pengurus koperasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan koperasi melakukan pelayanan dengan kredit murah. Kami juga berdoa untuk PT Tunas Berkat Sentosa dan PT Multikarya Trusindo untuk mendapatkan proyek yang baru. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kepada jemaat silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian Mampirlah Dengar Doaku, baiknya yang Mampirlah dengar doaku, Yesus penerus. Orang baik kami, cari mampirlah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang baik kami, mari mampirlah. Kita tetap berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk STT IKSN Santosa ASI. Kami berdoa ya Bapa buat lembaga yang menaungi kami dalam menimba ilmu dan mempersiapkan kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi ideologi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STT IKSN. Kiranya senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga, para siswa dan mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan Tuhan yang memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship yang kami nantikan dan kami harapkan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang mampu mewujudkannya agar dapat terlaksana dan tercipta dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seminar sekolah minggu profesional yang kami harapkan ya Tuhan dapat terwujud. Kiranya Tuhan yang menolong segala persiapan, Tuhan yang memberkatinya. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita tetap berdoa untuk lembaga Santosa ASI dan penginjilan. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk pembangunan gereja Santosa ASI di seluruh Indonesia dengan 100 gereja pada tahun 2033 dan 1000 pastoral pada tahun jubileum 2055. Kiranya Tuhan yang mewujudkan, Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua,
serta pulau-pulau lainnya. Secara khusus PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17, bila Tuhan yang mewujudkan dan memberkati. Kami berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa ASI dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, Fakultas Olahraga. Kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk komunitas Injil Santosa ASI. Kiranya Tuhan memberikan pengetahuan serta kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat dan teman, ataupun orang lain, hingga komunitas ini berkembang dan bertumbuh menjadi gereja jalanan Indonesia. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua. Kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya semua pokok doa ini ialah Tuhan yang mengabulkan, dan kiranya doa kami ini beroleh kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyatakan doa kami ini. Amin. Bersama-sama kita menyempurnakan doa syafaat kita dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.